Iya. Permisi ya, saya mau stand up ya. Oke, selamat malam semuanya. Saya pakai belangkon karena saya mau ngomongin soal Jawa ya. Ini untung belangkon pakainya kayak gini. Coba belangkon ini pakainya kayak gini. Dan daripada saya dina terus-menerus, mending belangkon ini saya simpan dulu dah ya. Aduh, tenang nak. Saya orang Jawa asli dan saya malam ini mau ngomongin soal Jawa juga. Jadi orang Jawa itu menurut saya susah dan resah. Kenapa? Orang Jawa itu selalu menganut ramah, sopan, santun, sungkan, semua yang baik pokoknya orang Jawa ya. Yang pertama itu kenapa? Orang Jawa itu selalu ngomongnya pelan-pelan. Capek, ditinggal ngomong sama orang Jawa, orang lain bikin apartemen selesai. Stand up yang lain ngomong bisa 500 kata, saya paling mentok 300 kata, sudah. Dan yang kedua yang membuat saya resah adalah budaya sungkan. Budaya sungkan itu membuat kita berada dalam persimpangan. Contoh paling kecil apa? Kalau kita datang ke rumah orang, kita ditawari makan. Itu sungkan. Topeng makan yuk, enggak tante kenyang. Tapi dalam hati, ayo paksa sekali lagi tante, aku mau makan ya. Topeng enggak kenyang, ayo sini, pasti ikut dan makannya paling banyak, pasti. Orang Jawa. Jadi jangan percaya kalau orang Jawa bilang udah kenyang sama sudah, bohong. Yang kedua yang membuat saya resah, orang Jawa itu selalu menganut ramah, sopan, dan santun, menyapa duluan, ya kan? Pasti kalau saya lewat, mas, mbak, itu capek dan tidak pantas buat pekerjaan yang keras. Misalnya kita harus tawuran. Menyedihkan. Mas, tawuran yuk. Mau dilempar batu yang mana ini? Bahkan mungkin sampai pukul pun minta maaf. Sepurane ya mas, minta maaf. Dis. Kalau mas sakit saya anterin nanti. Budaya debt collector. Kita tuh juga nggak pantas jadi debt collector. Debt collector datang. Woi, utang lo mana woi? Nah kalau saya jadi debt collector, tok, mas utangnya 3 bulan belum disaur loh mas. Terus ngapain? Ya enaknya mau bayar kapan ya mas? Kamu ada uang nggak? Ada sih dikit buat bayarnya mas ya. Capek kayak gitu. Yang capek lagi apa? Budaya membungkuk. Kalau orang Jawa yang lebih muda kalau ketemu orang yang lebih tua harus membungkuk dan bilang, monggo mas, amit. Jadi kalau saya ketemu Om Indro, saya harus monggo mas amit. Padahal monggo di bahasa Jawa itu artinya laba-laba. Jadi kalau monggo mas itu sama dengan memanggil mas Indro dengan laba-laba mas, ya gitu. Kalau laba-labanya botak berarti Indro mas, ya gitu. Itu capek. Ya kalau yang kita monggo cuma mas Indro lewat. Monggo mas Indro. Lah kalau yang Ismail semua lebih tua dari saya, apa saya enggak sengkleh? Monggo mas. Monggo mas, idem mas, idem. Silakan. Apalagi jadi tentara, maju jalan, jebok. Ada komandan, amit mas. Temennya udah sampai Blok M, kita masih di Permata Hijau. Ketinggalan jauh. Dan gini tuh efeknya apa? Membuat kita osteoporosis. Sumbangsih paling besar orang Jawa adalah osteoporosis nasional. Yang kedua penglaris koyok. Koyok di sini ya kan, sama di sini. Kenapa? Kalau saya bungkuk peredaran darah ke kepala semua, makanya pusing. Makanya itu orang-orang yang jual koyok harus terima kasih pada orang Jawa. Tepuk tangan buat orang Jawa dong. Tapi kalau saya boleh bangga jadi orang Jawa itu senjatanya, kerisnya itu lebih mematikan daripada senjata lain. Betul enggak? Senjata lain pedang, kalau disusuk, jabut keris ditusuk, dijabut berapa kalinya, Dan inspirasi terbesar orang Jawa itu pada siapa? Pada pembalap MotoGP. Ada pembalap MotoGP gini? Enggak ada, gini semua. Anda mungkin kalau nonton MotoGP itu lengah. Kalau nonton MotoGP jangan dilihat perlombaannya, lihat pembalapnya. Siapa tahu helmnya dibuka dia bilang monggo mas, nah, gitu. Atau pas nyelip ya weng, amit, saya nyelip dulu.
Sekian aja, saya Topeng, selamat malam. Topeng, Ya Mas Radit. di saat komik-komik daerah lain Jakarta sentris sekali ya ngomonginnya problem-problem yang sangat-sangat urban, lo datang ke sini dan di antara komik-komik lain memberikan warna dari daerah lo sendiri dan menurut gue tuh perlu apresiasi yang sangat baik. Makasih Mas Radit. Lalu gue suka banget, gue nggak tahu lo sengaja apa enggak, tapi kalau memang iya sengaja, gue suka banget dengan planting lo dari awal. Lo pertama kali masuk udah kayak monggo-monggo kayak gitu, pakai belangkon, terlihat komplit. Lo mempersiapkan ini bahkan sebelum lo naik panggung. Jadi menurut gue komplit sekali penampilannya. Terima kasih. Hai Topeng, Hai Mbak Popi. salam kenal. Coba itu topengnya dilepas dulu itu. Jangan nanti kalau dilepas jelek kayak Panji. Kayaknya kamu speednya kecepetan kali ya. Oh ini harus kayak didengerin dulu sampai bener, oh kayak begini lucunya gitu. Jadi kayaknya kamu kecepetan kok menurut aku ya, nggak tahu menurut mas-mas berdua nih di sebelah. Ya udah itu aja selebihnya kamu ya gantengan kamu sih daripada belangkon ya intinya itu. Terima kasih Mas Bobo. Iya. Gitu yang segitu pelan aja masih dibilang kecepetan. Nyesel nggak lo jadi orang Jawa lo? Ternyata orang Jawa kecepetan tau nggak lo? Enggak Oke, tahu. Topeng. Iya Mas Indro. Ini kedua kali Topeng mempergunakan properti kalau saya nggak salah. Pernah pada saat itu pakai topeng, sekarang pakai belangkon. Dan dua-duanya membuka dengan baik sekali karena menimbulkan ger yang baik. Cuma sekarang sebetulnya saya kepingin memberikan sedikit motivasi bahwa itu akan lebih baik lagi bahwa belangkonnya itu bisa terus dibawa sebagai bahan sampai ke belakang. Karena toh juga konsistensi pada bahan Jawa tadi. Apalagi kalau bisa misalnya, tadi saya berharap bahwa walaupun ditaruh di sana akan dilakukan callback misalnya. Seperti itu, walaupun dengan properti. Itu mungkin akan lebih dahsyat lagi. Tapi selebihnya seperti biasa, cool, keren, and comfort, guys. Terima kasih Mas Indro.